Aduh, Rijal lagi, Rijal lagi. Panjang kepala lambung ngobrol sama Rijal ini, aduh. Rijal, nyalakanlah dulu kamera itu, Rijal. Ayo, Rijal. Aduh. Gimana lagunya, Jang? Tong tong kalau mau jagung. Yuk, silakan, Jal. Gimana, Jal? Ada nggak cara-cara terhormat untuk meminta-minta itu, Dis? Karena aku melihat ya menjadi kaum musyrikin dan musyrikin lagi. Jal, denger Jal ya. Nih, ya. Kamu denger dulu, saya mau ngomong sama kamu, Jal. Dengerin. Jal, saya itu, Jal, ya. Ini yang nonton ini banyak, Jal, yang tahu saya ini yang nonton, Jal. Saya itu, Jal, seandainya di Indonesia itu boleh Islam bahas agama Kristen seperti boleh Kristen bahas agama Islam seperti orang Islam bahas agama Kristen, Jal, betapa enaknya saya, Jal, menggulung kalian. Tahu nggak kamu, Jal, saya itu, Jal, harus meninggalkan apa yang saya punya, Jal. Rumah saya tinggalin. Kerjaan saya tinggalin. Karena apa? Karena ketika kalian saya jawab, kalian datang mempersekusi. Udah, boleh ku jawab? Boleh Terus Des? kenapa kamu kok musyrik gitu, terus nggak senang? Kenapa? Kenapa aja? Ya, masalahnya Des, begini Des ya. Yang kau bahas itu adalah Al-Quran ya. Sementara kau sendiri nggak bisa membaca Al-Quran ya. Tidak satu orang Islam pun yang akan percaya tentang pembahasanmu. Orang-orang Islam yang beriman tidak akan satu orang pun yang percaya dengan bahasan. Cuman oten-oten yang akalnya terbelakang itu, dia bahagia mendengar ucapanmu itu. Ya, sudah. Kau tahu, kau nggak bisa baca Al-Quran, yang kau bahas itu Al-Quran. Makanya kau jatuh kepada penghinaan. Coba kalau kau pelajari dulu ilmu Al-Quran, ya, seperti orang Belanda yang nyamar kemudian jadi ulama di Aceh, nggak akan ada persekusi, ya. Kemudian dia bisa, ya, mentafsirkan Al-Quran. Kau nggak ada ilmu Al-Quran, kau nggak punya. Kemudian kau bahas Al-Quran, ia jatuh ke penghinaan. Karena ketika ditanya nanti oleh orang-orang yang paham ilmu Al-Quran, kau nggak bisa jawab. Sudah? Itu masalahnya. Makanya kau kabur. Ya, silakan. Rijal, kau ini yang dibahas apa? Kau lari kemana-mana, Rijal. Rijal, pertama, kamu tadi bilang sama saya, caramu ada koin-koin segala macam. Kamu lari bahas yang lain. Yang ditanya apa yang lari kemana? Yang dibahas A, kau bahas B. Saya bahas B, kamu kecil. Sekarang saya tanya sama kamu, Rijal. Dengar. Kamu tadi ngomong, saya dengerin. Apakah benar Muhammad buta huruf, tidak bisa membaca? Nah, meninggal langsung kan ditanya itu. Apakah Muhammad buta huruf? Ya benar. Apakah benar? Rijal, sebentar dulu, jawab dulu. Muhammad buta huruf nggak? Iya. Kalau diskusi itu, kau tanya aku. Aduh. Aku tanya tadi kan kamu bilang sama saya, kamu itu tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu mau bahas Al-Quran? Kamu menista agama, betul? Saya tanya sekarang, apakah Muhammad buta huruf? Iya benar, aku bilang. Bagaimana kamu berstandar ganda? Muhammad buta huruf, nggak bisa baca, kau dengerin dia jelasin Al-Quran. Sementara saya, walaupun saya buta huruf Arab misalnya, saya masih bisa baca-baca dikit-dikit.
Muhammad buta huruf gimana? Berarti dengan ukuran yang kamu pakai, sesungguhnya kamu telah melakukan kesalahan fatal. Kenapa kamu mendengarkan Muhammad yang buta huruf? Kalau memang buta huruf tidak mampu menjelaskan Al-Quran, sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan tiadalah rijal motor itu melainkan termasuk orang-orang yang nekat. Dan orang-orang yang seperti rijal motor itu tempatnya tiada lain adalah di neraka jahanam. Dan tahukah kamu apa itu neraka jahanam? Yaitu mereka yang menolak kebenaran ketika dibacakan kepadanya kebenaran. Gimana? Baik, kita jawab ya. Benarkah Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa membaca? Benar, jawabannya benar. Tetapi yang dijelaskan kepada kami itu adalah hal-hal yang telah diketahuinya, ya, hal-hal yang sudah tahu dia. Nabi itu diberikan wahyu kepada standar ganda bener memang mereka ini. Selalu standar ganda. Kalau ada orang Kristen nggak bisa baca Quran, kamu aja baca Quran nggak bisa. Justru kami meneladani Muhammad. Kami ikut sunnah Rasul. Dia tidak bisa baca Quran, dia ngomong tentang Quran. Betul. Udah, kau tadi ngomong, aku diam Dis. Nah sekarang. Panas dia. Silakan. Aku ngomong. Silakan. Kau harus diam ya. Maka aku menjawab. Aku belum bertanya pun kalian sudah kejang-kejang ya. Begini. Apakah nabi kami itu adalah buta huruf? Benar, nabi kami itu nggak bisa membaca dan menulis. Tetapi Al-Quran itu diturunkan kepada dia dengan bahasa yang sudah dipahaminya, ya. Dia tahu makna-makna dan arti-artinya dan ada yang menulisnya, ya. Tetapi anehnya bagi kami, ya, ketika Tuhan kalian itu jadi manusia. Lompat nih. Ini nih, bukan lompat nih. Tadi saya bilang, kita bahas A, dia ke B. Dari B kita desak ke B, dia ke C. Aduh, memang Rizal ini memang. Sebentar dulu Rizal. Aku balas bertanya. Tenang dulu. Kamu bilang Muhammad tidak bisa baca. Beginilah. Sudah kamu akui Muhammad tidak bisa baca. Terima kasih atas pengakuanmu. Nih, menurut Buya Sakur, orang yang bilang Muhammad tidak bisa baca akan dilaporkan ke Mabes Polri. Ini yang benar yang mana? Satu bilang Muhammad bisa baca, satu bilang Muhammad gak bisa baca. Coba, menurut wahyu yang pertama kali turun itu kan Iqra, bacalah, betul? Ya. Kalau yang menyuruh Muhammad untuk membaca, bacalah itu siapa? Malaikat. Dia tahu nggak kalau Muhammad nggak bisa baca? Des, yang turun itu Des. Ya. Kau dengar kau Des. Ya. Cah, ini anunya. Suaramu itu loh Rizal. Des. Dengar dulu. Ya. Muhammad kan nggak bisa baca. Jal, tenang dulu Jal, tenang. Muhammad kan nggak bisa baca. Ada malaikat ngomong sama dia, bacalah. Menurut kamu itu malaikat tahu nggak Muhammad itu buta huruf? Itu artinya baca, bukan sekedar membaca. Dia tahu nggak Muhammad buta huruf? Malaikat menyuruh, kau jangan ngarang-ngarang bebas. Nggak ada di sana malaikat menyuruh bahwa yang Iqra itu apa arti Iqra? Itu baca, ya bacalah, benar baca, tapi bukan membaca buku, ya. Membaca buku, kau itu makanya kau nggak akan paham. Menurut kitab sirah, menurut kitab sirah, di situ bisa gantian nggak? Waduh, inilah kau bilang. Terus apa yang dibaca? Terus apa yang dibaca? Iqra. Iya, Iqra baca. Itu Oke, ketika orang suruh baca, berarti ada tulisan nggak di situ? Nggak ada tulisan, maka di sana nggak ada tulisan. Di sana ayat yang memang mereka ini disuruh baca tapi nggak ada tulisannya. Sudah saya bilang,
Makin kalian pelajari agama Islam, makin pusinglah Anda di situ. Bagaimana dia disuruh membaca tetapi tidak ada tulisannya? Itu makanya kau tidak akan paham kalau Kamu dijelaskan. tidak akan paham. Di sana dia Jurus membaca, pamungkas bukan Wiro hanya Sableng, membaca. kamu tidak akan memahaminya. Tapi begini Bu, ya, kami seluruh umat Islam, bahkan seluruh profesor-profesor yang ada di dalam Islam, peneliti-peneliti yang ada di dalam Islam, tidak ada pernah mengatakan satu kata pun bahwa Al-Quran itu adalah kitab palsu atau dongeng. Tapi Alkitab Sebentar. kalian diucapkan Sebentar. oleh profesor kalian, Baik. oleh orang yang melakukan penelitian, oleh ahli sejarah kalian bahwa ini adalah palsu, dongeng, dan dari imajinasi. Masa kitab yang dari dongeng, palsu, dan imajinasi kalian anggap sebagai kitab suci? Otak dan akal kalian di mana? Bisa Yang ditanggapi? membedakan manusia dengan hewan adalah otaknya, ada pada otaknya. Ketika otak nggak dipakai, apalagi menentukan kitab suci atau kitab palsu, ya, maka derajat mereka sama dengan hewan ternak. Jadi, kumohon kepadamu, kembalilah jadi manusia. Jangan kau lama-lama menjadi hewan itu, begitu ya. Sudah? Oke. Baik. Lah, udah silakan. Baik. Kita pokoknya akan pukul dia dengan argumen dia sendiri. Baik. Jadi ketika tadi ada orang yang mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng, hayalan-hayalan, lalu Anda meyakini itu sebagai kebenaran, betul? Iya, kalian mengaku bahwa ini berasal dari... Aduh. Pelan. Iya, benar. Ini Saya adalah dengar, dongeng aduh, kamu dan kan tadi sudah imajinasi. bicara. Boleh Iya, gantian? itu makanya kau kan bertanya. Ini berasal Boleh dari dongeng bergantian? dan imajinasi. Boleh bergantian? Silakan. Boleh, baik. Menurut kamu bahwa orang yang berkata bahwa Bible berisi dongeng-dongeng itu adalah kebenaran sehingga kamu gunakan itu untuk menyerang kami. Baik. Kalau memang Bible itu berisi dongeng-dongeng, dampaknya, akibatnya Quran ikut dongeng-dongeng juga. Saya kasih contoh. Di dalam Bible disebutkan ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi sebuah jalan buntu di mana laut teberau ada di depan mereka. Sementara pasukan Firaun dan bala tentaranya sudah mengejar dari belakang. Lalu dengan kuasa daripada Tuhan, di situ disebutkan bahwa laut teberau itu terbelah. Dan menurut Anda tadi itu adalah hanya dongeng-dongeng, betul? Betul atau enggak? Kau paham sebentar nggak? Kau dulu. mengerti nggak ucapan? Dengar. Menurut dengar. Dengar dulu Rizal. Jangan kau framing, masalahnya kau framing. Ya. Kok panik? Tadi kan Anda bilang itu dongeng, betul? Ngapain? Bukan aku. Nah, sekarang bukan aku. Tadi bilang katanya dongeng. Tadi kan kamu mengutip bahwa orang, dengar dulu Rizal. Kamu kan bilang, orang bilang bahwa itu dongeng dan kamu iyakan. Karena apa? Karena kamu itu gunakan itu untuk menyerang saya. Nah, baiklah, saya iyakan dulu sementara. Berarti Musa membelah laut itu dongeng. Pertanyaan saya, di Quran ada nggak kayak begitu? Musa membelah lautan. Bukan orang bilang, tetapi sebentar. Di Quran ada nggak Musa membelah lautan? Ada. Ya, berarti kamu lagi nyerang Quranmu. Bukan nyerang Quran. Ini gimana? Makanya saya bilang. Aku bilang. Memang orang Islam ini teman-teman. Ini adalah tongkat dongeng. yang dipakai untuk senjata yang kau pakai untuk memukul saya pukul kena kepalamu sendiri. Ini adalah kitab palsu. Ini dengar ya. Ini adalah kitab palsu, dongeng dan imajinasi. Ya, itu bukan kata saya. Oke, Itu jelas sekarang gini aja Rijal. Sekarang gini itu aja. Itu adalah profesor dari kalangan kalian sendiri. Iya, dan kamu mengiyakan itu betul?
Dia melakukan penelitian tentang Alkitab, kemudian dikatakannya bahwa hasil kesimpulan dari penelitiannya Oke, dan bahwa kamu percaya? Kamu percaya bahwa dengan itu? kitab ini adalah salah, palsu, dongeng dan imajinasi. Oke, kamu percaya dengan itu? Kitab ini adalah palsu. Percaya Itu kamu yang dengan itu? melakukan penelitian itu adalah Iya. profesor. Kok kamu ulang-ulang sih? ahli Saya sudah sejarah. paham pertanyaan saya. Kamu percaya dengan Aku dia? percaya, ya. Percaya? Karena tidak ada satu kebenaran pun yang ada di dalam ini. Tidak ada satu kebenaran Oke, pun. baiklah. Kamu Boleh percaya kita dengan uji, dia? apakah menurutmu di dalam ini ada kebenaran nggak? Rijal, tadi kan kamu sudah ngomong jangan boros-boros bicaranya. Ntar dulu, Dis. Aduh, Menurutmu di aduh. dalam ini ada kebenaran? Dengar. Ntar dulu. Menurutmu di dalam Ini macam ada bibir kebenaran plus nih nggak? orang nih, bibir plus. Biarlah bibir plus ya, biar siaran mereka. Bibirmu jangan ikutan jadi bibir plus dulu. Oke, dengar. Gini, kamu kan sudah mengutip bahwa seorang profesor bla 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 mengatakan tidak ada kebenaran di dalam Bible, ini semua isi dongeng-dongeng. Kamu percaya dengan itu? Percayalah karena Oke. memang nggak kutemukan Baik, ada karena satu kamu kebenaran percaya, di dalamnya. karena kamu percaya, baik, saya kasih contoh. Di dalam Bible disebutkan Musa membelah laut. Di dalam Quran disebutkan Musa membelah laut. Kesimpulannya adalah, jika kamu percaya dengan dia, kesimpulannya adalah, maka kamu harus menyimpulkan bahwa Musa membelah laut itu hanyalah dongeng, betul? Bukan seperti Nah, itu. mulai. Angel. Wis, angel tenan tutur. Kau pernah Angel dengar tenan ajaran pagan? tutur. nggak? Kau pernah dengar ajaran pagan? Berat nggak? ini Rizal nih. Ya. Kau yang berat masalahnya, ya. Berat gimana? Di sini Kamu kan sudah bilang itu dongeng. Ternyata di Quranmu ada. iya bukan seluruhnya. Ingat ya. Buat sekarang bukan Ada. seluruhnya. Tadi kamu bilang tidak ada satupun kebenaran di dalamnya, Nekat, betul? Benar-benar nekat yang nyata. kau, Dis. Aduh, Benar-benar nekat yang Rija. Wes, angel. Kan di sini. Oke lah. Jal, Di sini kan nanti aku makin saya katakan terusin bahwa ngobrol sama ini kamu, Jal. Dengar, Jal. adalah dongeng Makin saya dan terusin ngomong sama imajinasi. kamu, Harusnya. makin pusing nanti saya. Harusnya kalau kau berakal, harusnya kau di mana dongengnya? Harusnya kau tanya di mana nggak Tadi ada kan kebenaran. kamu bilang, kau bertanya, menurut dia, Ya? sebentar, menurut dia bahwa semua isinya tidak ada satupun kebenaran di dalamnya. Terus saya tanya sama kamu, apakah kamu percaya omongan dia Rijal? Kamu bilang iya. Artinya semua dari A sampai Z itu dongeng, betul? Iya benar, nggak ada kebenaran di dalam ini. Ya. Berarti bagian-bagian Quran ikut pula ke dalamnya merupakan dongeng juga, betul? Beda, Dis. Ya. Itu beda. Karena Oke, baik. Kau mau Oke, gini. buktikan nggak? Kita Kau mau jelaskan. buktikan Gini, nggak? Rijal. Ntar dulu. Sebentar, Kau mau saya buktikan gini. bahwa Saya dalam ini nggak ada sebentar. kebenaran? Saya ini termasuk orang yang makanya dengerin saya ngomong. Saya itu dulu waktu saya SMP, saya itu sangat menggandrungi yang namanya sejarah. Makanya teman-teman saya hobinya jalan-jalan ke pantai, saya malah hobinya ke museum. Waktu zaman study tour, ya kan? Mereka ke museum malah ngerokok-ngerokok di luar. Saya bisa seharian di museum karena saya senang dengan sejarah. Sekarang gini. Coba saya tanya sama kamu, apa ciri-ciri dongeng? Coba. Dongeng itu adalah kisah-kisah. Enggak, saya tanya yang ciri-ciri, dibacakan. bukan definisi dongeng. Saya tanya ciri-ciri sesuatu itu dongeng atau fiktif belaka. Apa ciri-cirinya? Ya tidak sesuai dengan yang terjadi, adalah imajinasi yang keluar. Ini dongeng ya. Dongeng itu adalah cerita yang diceritakan kepada Iya, orang-orang. ciri-cirinya apa? yang Ciri-ciri bahwa akalnya- sesuatu ntar itu dulu, dongeng. Dengar dulu ya. Dongeng itu adalah cerita yang diceritakan kepada orang-orang untuk menghibur mereka, kepada orang-orang yang akalnya belum sempurna. Untuk Yang saya menghibur tanyakan mereka. sama kamu Rijal, Itulah ciri-ciri sesuatu kalian itu merupakan harus sebuah sempurnakan peristiwa. dulu. Aduh, Rijal nih ngomong terus. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh.
Zaman kita SD, kita pasti tahu dongeng ini. Ada kancil. Oke? Dia mau nyebrang sungai. Betul? Nah, ketika dia mau nyebrang sungai, ada buaya di situ. Nah, buaya ini mau makan si kancil itu. Nah, terus si kancil bilang gini, jangan saya, badan saya kecil, daging saya dikit. Ntar temen gua mau lewat. Ya, nah diantarlah dia. Terus dikerjain dia sama si kancil itu. Sampai semuanya nyebrang. Akhirnya tidak satu pun buaya mendapatkan satu kancil pun. Karena si kancil cerdik. Ya kan? Nah, saya mau tanya, dulu zaman kita sekolah, ciri-ciri dongeng adalah satu. Dia tidak bertanggung jawab terhadap tempat kejadian dan kapan peristiwa itu terjadi. Coba saya tanya sama kamu Rijal. Di sungai mana peristiwa itu terjadi? Bingung dah kamu di sungai mana terjadi. Karena memang hanya dongeng, fiktif belaka. Kapan kejadian itu terjadi? Tahun berapa? Tidak ditentukan, tidak ditemukan kejadian itu tahun berapa, tidak ditemukan lokasinya di mana. Itu tanda bahwa peristiwa itu hanya fiktif. Sekarang saya tanya sama kamu, menurut Qur'anmu, ya, Musa membelah laut tuh di mana? Malah ketawa. Saya tanya sama kamu, menurut Quran, di manakah Musa membelah laut? Laut mana? Sumedang kah? Kemudian laut apa? Laut ini Bakauni atau mana? Coba sebutin. Saya kasih contoh di Minang sebentar. Di Padang ada cerita yang sangat fenomenal yaitu Malin Kundang. Ya kan? Nah, kenapa cerita itu fiktif? Pertama, dia menyebutkan tempatnya. Batu Malin Kundang. Kapan? Tahun berapa itu kejadian? Nggak ada yang bisa jawab. Itu bukti bahwa itu cuma dongeng. Karena nggak ditemukan tahun berapa. Siapa masa pemerintahannya? Raja siapa pada waktu itu yang ada di situ? Siapa yang berkuasa? Kepala daerahnya siapa? Tidak ditemukan. Itu menjadi bukti bahwa itu hanya dongeng belaka. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Menurut Al-Quran, di manakah Musa membelah laut? Jawab, silakan. Jawab. Kau jangan lari-lari dulu. Baik aku jawab juga, tapi jangan lari-lari kau ya. Jangan lari-lari. Kita sedang membahas bahwa ini adalah kitab palsu. Rijal. Berasal Dengerin. dari cerita dongeng. Ya ini adalah kitab palsu berasal dari cerita Ketika saya membaca Bible, dengar. Dengar dulu. Ini makanya. Kau tadi bicara, aku diam. Ya, silakan. Silakan. Maka ketika aku bicara, kau dengar dulu ya. Ini adalah ini adalah kitab palsu berasal dari cerita dongeng dan imajinasi ya. Kau harus membuktikan bahwa ini bukan berasal dari dongeng, bukan berasal dari imajinasi. Itu yang penting harusnya poinmu di sana. Karena saya heran begini loh, Rijal. Bukankah Qur'anmu itu mengutip-ngutip apa yang ada dalam Bible? Nggak pernah. Quran mengutip Bible nggak pernah. Ini begitu. Bible yang Oke. Baik, sekarang gini. Dari dalam Al-Quran. Di dalam Quran ada nggak Musa membawa Bani Israel, ya kan? Kemudian mereka dikejar-kejar oleh Firaun, ada nggak? Ya benar, di dalam Al-Quran. Oke, menurut kamu itu fakta atau dongeng? Fakta, itulah yang diambil oleh Oke, di mana kejadiannya kalau itu fakta? Inilah yang diambil oleh Bible. Aduh, ini udah nyolong Bible. Sebentar. Coba kita akademis dikit. Gak usah bahas dogma. Kejadiannya di mana itu? Musa membawa Bani Israel, kemudian dikejar-kejar oleh Firaun. Kejadiannya di mana? Aku jawab pakai data aja ya. Aku jawab pakai data karena ini itu makanya ketika sebuah kitab suci tidak ada satu kebenaran pun di dalamnya. Disuruh nunjukkan data, bukannya Quran dipakai. Pakai Quranmu. Ya.
Kau takut, jangan takut kau ya. Loh, Nah, ini Rijal, gimana saya itu? tanya Nah, ini dia. Quranmu, Rijal. Menurut Yang pertama, Quranmu, ini. di mana peristiwa kejadian Musa membelah laut itu? Ini Malah lari kau ke nggak Google baca mereka ini. Al-Quran, ya? Kau nggak bisa Rijal, baca Al-Quran. sebentar, Jadi, coba balik dulu kameramu ke kita sini, Rijal. ikuti Coba, sebentar, orang-orang. Rijal, balik dulu kameramu ke sini. Kita ikuti orang-orang yang telah melakukan penelitian, ya. Ini orang-orang yang melakukan penelitian. Ini Rijal. Ya. Rijal, Ini- yang saya tanya sama ini kamu apa? dasarnya Yang ini. saya tanya sama kamu, Rijal. Coba. Menurut Quranmu, Ini coba ini ya. di manakah Musa Dengar membelah dulu, laut? kau mau data. Tadi kau katanya mau data, ini sudah kutunjuk data. Apakah itu Quran? Kau ketakutan. Sebentar, sebentar. Apakah itu Quran? Kau men-thread. Tapi katanya kau mau data. Apakah ini datanya? Kamu udah nggak percaya lagi Al-Quran dengan kau kan Quran? nggak bisa baca. Ya. Sebentar, kamu nggak percaya lagi Bukan dengan nggak Quran? percaya ini. Coba kau baca ini. Ya udah, saya Kau minta baca data ini, ya. dari Quranmu. Coba, Dit. Saya minta data dari Coba kau Quranmu. baca ini dulu. Kau baca ini dulu ya. Adakah orang yang menemukan kebenaran di Al-Quran lalu masuk Islam? Ya. Coba Makanya dia ini nggak kan, jawab. ternyata- Yang ditanya apa, yang dibahas Setelah kita- apa. Ternyata ini. Maka ini menjawabmu ya. Ini menjawabmu di mana Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya siapa? Maurice Bucaille. Kau ini membahas tadi tentang Fir'aun ya. Ini Maurice Bucaille ini adalah si orang ahli ya. Ini Fir'aun ini ya. Nah, ini. Maka Al-Quran menjawab semuanya sesuai dengan ya ini. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik ya bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan pada Bentar lagi kena tendang nih kalau lagi nih Rijal nih. Rijal, ini ntar poinnya sudah ini. coba balik dulu kameramu, balik dulu. Kau kenapa takut kau di? Enggak takut saya enggak. Ya? Takut apanya? Takut ya? Jan, gini, sebentar. Sebentar. Ntar dulu. Yang saya tanya sama kamu apa sih, Jal? Sedikit lagi ya. Enggak, sebentar Tetapi dulu, ketika sebentar. kita Kamu jangan buang-buang waktu, sebentar. Yang saya tanya sama kamu tadi apa? Yang kau tanya Musa itu membelah laut di mana? Menurut Itu apa? yang kau tanya. Iya. Iya menurut kejadian yang sebenarnya ya. Bahwa Kenapa Musa kamu itu, tidak buka Quranmu? makanya penelitian, kau kan nggak tahu Quran. Makanya penelitian itu kan Oke. mewakili akal Sekarang dan gini, pikiran, gitu, ya. biar saya nggak jadi hantu penasaran. Coba di Quran mana Quran menyebutkan peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa? Tadi kan kamu bilang di dalam Bible peristiwa Musa membelah laut itu hanya dongeng, betul? Bukan itu yang sekarang kau bilang. bukan Siapa yang dongeng. bilang? Yang berkata itu. Aduh, Bukan memang. aku. Berapa saklarmu di situ, Rijal? Saklarmu berapa di situ? Telah melakukan Sebentar iya, sebentar bukan. Orang profesor. Rijal, telah dengar dulu, melakukan- dengar, tenang. Ya, kau gantian Menurut, bertanya aduh, tadi, kan? kamu ngomong terus. Seorang Dengerin, profesor telah dengerin, melakukan- dengerin dulu. Nih, saya bacakan sama kamu. Sayangnya teman-teman saya nggak bisa balik kamera saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya bacakan. Ini di dalam Bible ya. Di dalam Bible saya bacakan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Bagaimana ketika Musa membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Nah. Ya. Perhatikan. Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15. Nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut itu di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan kepada orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah
yang tadinya berjalan di depan tentara orang Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak di depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Datanglah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga satu orang yang lain tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Rijal, kamu menyimak? Ya. Saya teruskan, nanti saya minta data dari Quranmu ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Jadi, ini Rijal, peristiwa ini itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahwa dijelaskan bagaimana laut itu terbelah dengan angin timur yang keras sekali sehingga membelah laut. Bagi orang-orang pelaut yang nonton di sini yang udah pernah menyeberangi lautan, mereka pasti sudah pernah melihat kejadian-kejadian angin yang begitu keras bisa membawa air sampai ke belah, pasti mereka lihat juga. Kejadian-kejadian seperti ini ada, memang fenomena alam memang ada. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Mau tanya sama kamu Rijal. Menurut Quranmu, bagaimana peristiwa itu terjadi? Jelaskan. Nah, dan di mana? Tadi saya tanya, ini kejadiannya di Laut Teberau ya kalau di Bible. Coba di mana? Coba silakan. Menurut Quranmu. Pantas saja Profesor Emon Jacob ya. Pantas saja Profesor disuruh Emon nunjukin datanya di Quran. Saya suruh minta di dalam Al-Quran datanya mana? Mengatakan bahwa silakan, Quran baca. Bahwa Alkitab itu adalah dongeng dari cerita. Silakan bacakan Quranmu. Bagaimana badai bisa membela laut, itu adalah cerita dongeng. Baik, ya. Gak pernah silakan kamu baca isi Quranmu dulu. Mampu membela laut. Membela laut itu adalah rahmat dari Allah ya, mukjizat yang diberikan kepada Musa. Waduh, suruh baca Quran. Rijal, baca Quranmu. Enggak ada akal pikiran. Baca Quranmu, belum coba silakan baca Quranmu. Sampai sekarang. Ya, baik. Silakan ya kita buka. Kau baca ini. Ini dalil. Kau minta dalil ya. Silakan kau baca. Ya kau baca. Coba kau baca. Kau minta dalil dalam Jadi kau nggak mau baca terjemahannya? Kau baca dulu. Kau nggak mampu baca terjemahannya? Nggak mampu? Enggak. Kalau nggak mampu biar kamu saya tendang. Sebentar, saya nggak mau buang-buang waktu. Kamu nggak mau baca terjemahannya? Kau minta dalil di dalam Al-Quran atau terjemahannya? Waduh. Coba kau baca. Rijal, itu ada Latinnya itu loh. Wala itu ada bacaannya. Nggak perlu ya. Saya minta baca artinya. Dulu. Benar kan? Baca artinya, silakan. Inilah ya. Silakan kita baca ya. Sungguh telah kami wahyukan kepada Musa. Baca. Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel ya. Pada malam hari, dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagimu. Ya, bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir ya akan tenggelam. Udah. Mana di situ? Mana berarti mereka berjalan di atas air? Mana di situ? Berarti mereka berjalan di atas air. Coba baca pelan-pelan, baca pelan-pelan lagi. Sekali lagi baca. Baca pelan-pelan. Memang mereka ini udah nyolong salah lagi ngan. Coba silakan. Ini ya. Wah, lari ke tafsir nih. Sungguh. Jangan panik begitu Rizal. Gerak-gerak tangan. Kembali lagi dia ke Arabnya. Karena dia dapatin. Terjemahnya kok kayak orang tolol. Coba baca terjemahnya. Coba. Itu Musa mukul-mukul air, main-mainan air. Kami coba kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, terus hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari ya. Pada malam hari. Dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan ya, untuk menjadi jalan ya. Gimana maksudnya pukullah laut itu menjadi jalan yang kering, maksudnya gimana? Gimana? Ya itu bingung dari bingung. bingung. Pukullah laut itu.
Mana-mana di situ. Pukullah laut itu supaya menjadi jalan yang kering, betul. Iya. Bagi Gimana mereka maksudnya? tanpa rasa takut, ya dipukul. Makanya Des ya, ini penting sekali. Itu makanya ketika aku berkata penting kita nih. ini ya, Aduh. Oke, coba saya minta sama kamu sebentar. Orang yang ntar dulu. Gini, Rijal, Adakah gini. orang-orang yang menemukan ntar dulu, kau jangan Sebentar. Saya nggak bawa itu. Coba gini aja. Rijal. Jangan Coba dulu, gini. Saya minta bantuan kamu. Coba klik dulu di kolom pencarian itu. Rijal. Saya minta sama kamu, coba klik di kolom pencarian itu. Klik dulu, coba klik. Di kolom pencarian, coba. Ntar dulu. Ini. Sebentar. Nanti Ini saya mau nunjuk juga sama kamu. Masalahnya saya nggak bisa balik kamera saya. Coba. Coba ketik di kolom pencarian, coba. Ini ya. Ntar dulu baca di sini. Ada Rijal. Saya minta sama kamu, coba kamu klik di kolom pencarian. Coba klik di kolom pencarian. Des. Coba klik dulu di kolom pencarian, coba. Menjelaskan ini. Coba ketik di kolom pencarian itu loh. Des. Aku sedang menjelaskan bahwa di dalam Bible. Oke, baiklah, saya turunkan dulu kamu. Kamu malah ngomong nggak, malah nggak jelas. Yang dibahas bukan Qur'annya, teman-teman, ya. Kalau dibahas Qur'annya makin pening pala dia nanti. Ya. Yuk. Jadi teman-teman, sebenarnya di dalam Al-Quran itu didapati kesalahan tulis. Wih, di mana bang ada kesalahan tulis? Nah, saya mau tunjukkan tadi sama Rijal di situ. Ya, di mana kata-kata tur yang seharusnya tur itu malah menjadi tud, dia malah tud. Yang harusnya menjadi huruf ra malah menjadi huruf dal. Ada yang kebetulan kita bahas tadi. Oke, kita kasih naik ada Gustamam. Ya, Gustamam. Des, ketemu lagi Des sama aku Des. Ini lagi. Jangan kamu takut sama saya Des. Gustamam, tadi sudah nyimak. Udah Des, tadi yang dibaca Mahrisa itu sudah dalilnya bahwa Nabi Musa itu kata kamu ditafsirkan sendiri. Kamu menafsir Al-Quran sendiri, bukan ulama kami. Jadi kamu gak usah menafsirkan Al-Quran Des. Maksudnya gimana? Sebentar, maksudnya kamu gimana? menafsir Al-Quran hanya nafsunya kamu sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan. Dalam ayat itu sudah dijelaskan sama si Resa itu. Itu dalilnya bahwa terbelahnya bumi itu karena mukjizat Allah kepada Nabi Musa melalui tongkatnya. Ayat berapa? Coba ayat berapa? Apa? Ayat berapa? Kau mau tanya ayat, kamu tanya itu tadi itu yang dibaca itu kan ada itu kan? Itu. Makanya kamu kalau Al-Quran di kamu diasaskan sini sedangkan pakai Tuhan kamu pakai Allah dikasih di Monas. Udah tidur dulu Gus. Aduh. Berat saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Amri. Sebentar, Amri. Apakah Amri ini sudah bisa membuka kamera? Coba kita kasih naik ya. Amri. Iya, orang Muslim ketika ditanya kenapa Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, mereka pening sendiri. Makanya teman-teman, ketika Anda membaca Quran, Anda itu tidak akan menemukan kejelasan di dalam Quran itu. Makanya umat Islam itu tidak puas dengan Al-Qur'annya. Makanya mereka itu membaca kitab-kitab yang lain. Iya. Makanya ketika mereka baca Quran, dibaca ini, baca tafsir, baca ini, baca menurut kitab ini, kitab fikih. Itu bukti bahwa mereka tidak puas dengan Qurannya. Karena Qurannya dirasa tidak lengkap.